Sekolah Master Indonesia yang terletak di Terminal Depok, Jawa Barat merupakan contoh nyata perjuangan pendidikan di tengah kesulitan. Didirikan pada tahun 2000 oleh Nur Rahim. Sekolah ini memberikan harapan bagi anak-anak jalanan dan masyarakat kurang mampu untuk pendidikan gratis dari TK hingga SMA. Sekolah ini menjadi simbol keberpihakan kepada mereka yang terpinggirkan. Meski anak-anak harus menghadapi tantangan besar dalam menuntut ilmu sambil bekerja untuk membantu keluarga mereka, Sekolah Master berkomitmen untuk menciptakan generasi yang cerdas dan mandiri. Afika Dwi Anaya, seorang siswi di Sekolah Master, merupakan contoh nyata semangat dan ketekunan. Setiap pagi, ia berangkat ke sekolah dengan penuh harapan meski sore harinya harus bekerja sebagai pengamen untuk membantu keluarga. Kisah Afika menggambarkan bagaimana ia mampu menyeimbangkan perannya sebagai pelajar dan pencari nafkah. Ia menunjukkan bahwa pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik meskipun hidupnya dipenuhi dengan berbagai kesulitan. Dengan tekad yang kuat, Afika terus berjuang demi cita-citanya dan keluarganya. Aku Kak Desti, biasa anak-anak kan manggilnya Kak Desti di sini. Dan aku kebetulan tahun ini diamanahkan untuk ngajar di kelas 6 sebagai wali kelasnya kelas 6 gitu. Sebenarnya namanya itu kalau di dinas pendidikannya itu PKBM Bina Insan Mandiri. Terdaftarnya. Tapi kenapa kita disebutnya master? Dulu Kak di sini itu ada masjid, masjid di terminal. Jadi anak-anak itu dulu tuh belajarnya itu nggak di kelas. Jadi di masjid, makanya kenapa yang paling gampang diingat master aja. Itu singkatan, master itu masjid terminal. Gitu. Jadi awalnya itu mereka itu kita itu belajarnya itu di masjid bareng-bareng. Nah, kebetulan saya SD-nya di sini, SMP-nya di sini, SMA-nya di sini. Jadi kebetulan saya megang Afika itu pas di kelas 6 aja. Kelas 6 aja. Tapi sedikit banyaknya saya tahulah kegiatannya, dan dia juga anaknya juga suka cerita. Suka cerita dia. Sampai dia ngamen pun kadang dia cerita, "Kak, kemarin aku ngamen ke sini loh," gitu kan. Tapi dia itu salah satu anak yang semangat belajarnya ada. Udah gitu semangat belajarnya ada dan paling jarang gak masuk. Paling sebulan itu cuma beberapa 1 atau 2 kali dia nggak masuk gitu. Dan alhamdulillah orang tuanya walaupun keadaan ekonominya dia harus nyari uang juga kan, ada orang tua yang ya udah nggak usah sekolah, nggak usah ini, udah nyari uang aja. Nah tapi kalau orang tuanya Afika yang saya lihat dia mau anaknya itu bisa lebih baik lagi dari sekarang gitu. Walaupun memang ya setelah pulang sekolah dia masih ngamen, kadang sama ibunya, kadang dia sendiri. Tapi kadang dia juga suka cerita, kalau misalnya aku ngamen sendiri aku nggak berani Kak jauh-jauh gitu. Jadi saya ini posisinya perannya bukan hanya sebagai guru, tapi sebagai kakak juga, sebagai orang tua juga. Tapi emang Afika itu anaknya sebenarnya pintar gitu. Mungkin karena memang ekonominya aja mungkin yang mengharuskan dia untuk ikut cari uang. Sejauh ini Afika itu anaknya humble. Maksudnya humble itu dia kemana aja masuk. Tapi kalau Afika dia semua circle dia bisa ikut. Jadi dia nggak mengkotak-kotakan pertemanan. Jadi sama siapa aja dia kalau dipasangin sama temennya mana aja dia pasti nyambung. Gitu. Jadi dia emang anaknya sama siapa aja ayo gitu. Pernah pada saat hari apa gitu dia nggak masuk, jadi dia minta tugas biar dia tuh nggak ketinggalan. Atau dia minta, "Kak, hari ini belajar apa ya?" gitu. Setiap kelas pasti ada. Tapi kalau untuk Kak Afika sendiri dia nggak pernah diitin. Karena memang dia anaknya nggak neko-neko. Anaknya tuh nggak macam-macam, dalam arti nggak yang terlalu berlakunya nggak terlalu berlebihan. Jadi dia sesuai dengan porsinya dia. Sama temen laki-lakinya cuma sekedar aja. Jadi mungkin temen laki-lakinya juga mau ibaratnya ngecengin lah ya. Ngecengin si Afika juga nggak enak karena memang Afikanya juga anaknya
ada rasa hormat gitu, menghargai gitu. Kalau untuk Afikanya mah enggak. Jadi mungkin pesannya sebisa mungkin kita harus merubah nasib sih. Karena nasib kita itu yang merubah diri kita sendiri. Ketentuan kita mau sukses atau enggaknya itu di tangan kita sendiri. Ya paling saya sih berharap Afika mungkin setelah berapa tahun yang akan datang, mungkin Afika bisa jauh lebih baik. Udah gitu dia sebenarnya punya suara yang bagus loh Kak. Kita nggak pernah tahu Tuhan itu, Allah itu ngasih rezeki dari pintu mana ya kan. Tapi mungkin kalau memang Afika punya kemampuan, bakatnya ada di situ, mungkin bisa dikembangkan nanti ke depannya biar ibaratnya kehidupannya jauh lebih baik lagi dari sekarang. Karena kan kalau hidup di jalan kita nggak pernah tahu ya keadaan di jalan itu seperti apa. Mungkin untuk Afika yaitu rajin sekolahnya, rajin belajarnya biar bisa mengubah nasib keluarganya, terus merubah kehidupannya, terutama ekonominya sih gitu. Karena kalau kita sekolah, kita punya wawasan luas, apalagi kalau kita udah punya bakat, nampak terus tinggal dikembangin, itu akan bisa jadi modal untuk kita. Nama aku Afika Dwi Anaya, biasa dipanggil Afika. Aku umurnya 13 tahun, kelas 6 di master. Lumayan, sekitar ada 5 km gitu. Naik angkot sekitar 3.000. Kalau lagi alhamdulillah ya cukup, suka ada sisanya. Tapi kalau lagi enggak ya cukup-cukupin aja. Kalau lagi gede-gede dapatnya jajannya 10.000. Tapi kalau lagi dikit sekitar 5.000 atau enggak jajan. Iya, kebantu banget, soalnya kan nggak bayar, gratis. Oh, kalau itu sih nggak ada. Cuman kalau ngajarin buat bercanda doang, nggak pernah dibully. Kalau aku di rumah hobinya nyanyi. Untuk bantuin orang tua, sama buat jajan sekolah, buat makan bunda. Kalau lagi banyak, lagi rame, bisa sampai 50. Nah kadang kalau lagi sedikit, ya sedikit. Nggak begitu jauh, dekat-dekat situ aja. Karena kata bunda nggak boleh jauh-jauh. Kalau dulu sama bunda, sempat sama abang juga, sama ayah juga. Cuman kalau sekarang sendiri terus. Dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Kemauan sendiri. Karena mau tolong orang tua aja. Cukup. Ya, kadang cukup, kadang enggak. Paling kecil ya kalau itu 10.000. Ya, paling kecil. Di pinggir jalannya aja, di toko-toko gitu. Ada itunya, aku ada box musiknya. Oh iya. Jadi ada memorinya. Paling suka sih yang itu, apa sih judulnya aku lupa. Lara Hati apa? Baru inget. Apa dia? Apa sih tadi? Aku udah inget tuh. Lara Hati. Yang rasa takut kehilanganmu kini menggema menjadi nyata. Ku tak bisa menghindar, mungkin cintaku telah usai. Terus lanjutannya, kata maaf tak bisa menebus atas satu hilafku padamu. Kau merasa dihianati, kau putuskan untuk pergi. Terus ku coba tersenyum saat kau pergi, meski lara hati menangis melepasmu. Andaikan kau tahu betapa aku masih mencintamu, gitu. Dari umur 7 tahun. 7 tahun? Udah lama dari 7 tahun? Iya, kalau 7 tahun dari yang 2017 sampai 2019 itu sama abang, kadang-kadang sama bunda. Nah 2020 sampai sekarang itu sendiri. Itu pernah tuh kemarin waktu aku lagi jalan, kan di depan bengkel gede, aku jalan sendiri mau arah pulang. Terus ada kayak om-om gitu, kayak pengemis gitu. Dia ngomong ke aku, mau es krim gak dek gitu. Terus aku bilang, nggak dulu deh, soalnya aku lagi ditungguin bunda begitu. Terus kata dia gini, oh ya udah begitu. Udah.
Aku cuma bisa bilang semangat belajarnya, terus jangan suka jahilin orang, jangan suka ngumpetin sepatu orang, terus kalau belajar yang serius, terus kalau dibilangin dengerin. Intinya aku semangatin aja deh. Sebenarnya sih aku mau jadi artis, tapi nggak tahu kesampaian apa enggak. Semangat kan buat bunda. Iya, buat bunda, buat ayah, sama buat aku. Kalau buat bunda, makasih udah mau ajarin aku hal yang benar, hal yang intinya yang benar gitu. Terus makasih juga udah bisa ngajarin aku jalan, bisa ngajarin aku baca. Terus makasih juga ayah udah mau ngejagain aku. Kalau abang, makasih udah mau udah mau nemenin aku kemana-mana. Kalau itu ada, aku cuma bilang jangan putus sekolah, takutnya nanti besarnya susah nyari rezekinya. Kalau udah sekolah kan bisa dapat ijazah. Terus kalau mau ngamen juga semangat, jangan pantang menyerah, tetap berdoa supaya dapat rezekinya. Bangkit setiap pagi dengan semangat baru, Afika di kelas tidak hanya belajar, tetapi juga berkumpul bersama teman-temannya yang juga memiliki impian yang sama. Sore harinya, setelah pulang dari sekolah, Afika melanjutkan perjalanannya. Dia harus bekerja sebagai pengamen untuk membantu keluarga. Meskipun tanggung jawabnya rendah, Afika masih optimis tentang masa depan. Di bawah sinar matahari, Afika mengeluarkan nada-nada indah dari alat musiknya. Meskipun bukan saja merenggangkan hati, tapi juga menginspirasi jiwa. Melalui lagu-lagunya, Afika ingin menyampaikan pesan bahwa walaupun kita miskin materi, kita tidak perlu miskin semangat. Anaknya baik sih Kak, nolongin orang tua. Kalau Muna enggak, Muna kan sakit kaki, dulu juga pernah sakit liver, samurai, banyak deh pokoknya. Kalau ayah sih enggak sih Kak, dia mah emang udah dari hati dia kali ya nolongin orang tua. Kadang gitu aja kaki sakit, gitu aja sih udah. Ya namanya jalan kan. Ada emang dia yang itu buat sekolah dia. Itu emang dia. Tergantung sih kalau lagi rame, alhamdulillah 50, alhamdulillah. Kadang lebih, kadang-kadang namanya usaha kan ada yang turun, ada yang naik. Paling kecil bisa 30. Ya, alhamdulillah buat dia sekolah udah, makan juga udah, gitu aja ya. Ya gimana? Ya berusaha dia. Menemani keadaan Kak. Ya makasih ada sekolah master ya yang bisa membantu kayak kita gini gitu, yang inilah rendah gitu ya. Alhamdulillah sih. Dulu pernah kita waktu itu kan sempat di Beji, udah kita bohong. Cuman emang karena udah nggak kuat kali ya jalan. Ya udah, pas lagi di sini di STIM. Udah deh di sini aja, deket, bolak-balik aja kayak gitu. Ya alhamdulillah di situ kan. Jadi ya udah situ aja. Deket jadi nggak pernah jauh. Ya mudah-mudahan jadi anak yang sukses deh gitu, jangan kayak orang tua. Mari kita dukung generasi muda untuk terus berjuang. Ingatlah, setiap langkah kecil menuju pendidikan adalah langkah besar menuju perubahan.